Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sekedar dan dalam rangka saling berbagi faedah ilmiah terkait agama kita, mudah-mudahan bermanfaat, maka insyaallah taala berikut ini saya bacakan beberapa ucapan para ulama terkait surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan menjadi faedah ilmiah dan pencerahan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala an qira'atil Fatihati 'inda kulli amrin fi bidayatihi khair. Hukum membacakan surat Al-Fatihah setiap kali memulai perkara yang baik. Seperti sebagian orang sebelum berdoa Al-Fatihah baru berdoa, atau sebagai penutup doa setelah selesai berdoa Al-Fatihah, atau mau kajian sebelum memulai kajian Al-Fatihah, maka jamaah pun membacanya secara berjamaah dan yang semisal dengannya. Maka Syekh bin Baz rahimahullahu taala menjawab di dalam Majmu' Fatawa beliau dan dapat dilihat di dalam website Al-Imam Ibnu Baz. Beliau menjawab, la asla lihada, tidak ada dasarnya untuk perbuatan ini. Naam. Kemudian penanya kembali mengulangi, la asla lihada. Ya Syekh, benar? Ini enggak ada landasannya, enggak ada dalilnya. Maka Syekh mengatakan la qablahu wa la ba'da. Tidak ada dalilnya menjadikan surat Al-Fatihah sebagai pembuka doa, kajian atau perbuatan yang baik, atau sebagai penutupnya. Ma yaf'alu ba'dun nas yaqra al-Fatihata 'inda al-bidi aw 'inda al-nihayah. Adapun yang dilakukan oleh sebagian manusia membaca Al-Fatihah ketika ingin memulai sesuatu atau menutupnya 'inda nihayat at-tawaf aw as-sa'i aw ghairi dhalik min al-ibadat la asla lah. Mereka membaca Al-Fatihah ketika selesai tawaf, sa'i atau selainnya dari ibadah-ibadah yang ada, ini semuanya tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan ataukah ikrar beliau terhadap perbuatannya para sahabat Nabi, para sahabatnya radhiyallahu anhum. Innama syara'a Allahu qira'ataha fi shalah. Allah menganjurkan surat Al-Fatihah untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Qira'atuha ma'al Qur'an, membacanya bersama dengan Al-Quran. Kullama khutima 'ada wa bada'a biha wa qara'a. Tayyib. Setiap kali dia mengkhatam Al-Quran, dia kembali lagi membaca Al-Quran dan memulai dengan surat Al-Fatihah, maka ini baik. Amma an yakhussaha biqira'atiha biqira'atin 'inda tawafihi aw آخر الطواف أو في أنواع المعاملات التي يعملوها ليس لهذا أصل. Sini Syekh mengatakan ya'maluha. Adapun dia mengkhususkan bacaan Al-Fatihah ketika mau tawaf atau selesai tawaf atau ibadah-ibadah lain yang mereka lakukan, ini semuanya tidak ada dalilnya, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Lakin idza qara al-hamdala fi awal ad-du'a wa shalla 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika ia membaca ayat-ayat pertamanya saja yang mengandung pujian kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hanya membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin awal-awal surat Al-Fatihah, maka ini tidak mengapa. Kenapa? Tidak mengapa, li'annaha hamdun wa thana'un au tahammud bighairi dhalik min anwa'il hamdi la ba's. Karena ini adalah pujian dan sanjungan kepada Allah Jalla wa Ala, dan mengawali doa dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Jalla wa Ala adalah sesuatu yang telah datang banyak dalil yang menganjurkannya. Ini tidak mengapa dia membacanya ketika berdoa atau di awal doa, kemudian dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu baru berdoa, hadza la ba'sa bih. Ini tidak mengapa jika yang dibaca hanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, karena kandungannya adalah pujian dan sanjungan kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian penanya kembali bertanya kepada Syekh, idza qara al-qari fi masjid aw fi munasabatin muayyanah ayat min al-Qur'an
الكريم وانتهى من ذلك يقول الفاتحة كيف توجهون يا شيخ. Terkadang sebagian orang membaca di dalam sebuah masjid atau suatu pertemuan tertentu, mereka membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran dan ketika telah selesai dia mengatakan Al-Fatihah. Bagaimana ini wahai Syekh? Maka Syekh menjawab, hadza la asla lahu aydan. Ini juga tidak ada dalilnya. Nah, penanya kembali berkata, la aslalah, ini tidak ada dalilnya ya Syekh. Maka Syekh kembali berkata, la asla lahu bid'ah. Ini tidak ada dalilnya. Ini adalah perbuatan bid'ah. Nah, jawaban Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang sudah tua renta dan dikenal sangat berilmu dan hikmah dalam berdakwah. Kemudian juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau. Kalau kita membeli tafsir juz amma beliau, ini juga disebutkan dan juga di awal tafsir beliau. Beliau mengatakan, وَقَدْ ابْتَدَعَ بَعْضُ النَّاسِ الْيَوْمَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ بِدْعَةً فَصَارُوا يَخْتِمُونَ بِهَا الدُّعَاءَ وَيَبْتَدِئُونَ بِهَا الْخُطَبَ. Pada hari ini, sebagian manusia melakukan bid'ah terkait surat Al-Fatihah ini. Mereka menjadikan Al-Fatihah sebagai penutup atau pembuka doa mereka, sebagai pembuka ceramah-ceramah mereka. وَيَقْرَؤُونَهَا عِنْدَ بَعْضِ الْمُنَاسَبَاتِ, dan mereka membacanya pada pertemuan-pertemuan, pada kesempatan-kesempatan tertentu. وَهَذَا غَلَطٌ, ini adalah sebuah kesalahan. تَجِدُهُ مَثَلًا إِذَا دَعَى ثُمَّ دَعَى قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ الْفَاتِحَةِ, sehingga engkau dapati sebagian mereka ketika mau berdoa atau selesai berdoa, dia berkata kepada orang-orang yang sekitarnya, Al-Fatihah, bacalah oleh kalian Al-Fatihah. Wa ba'dun nas yabtadi'u biha fi khutabihi aw fi ahwalihi. Sebagian manusia menjadikan Al-Fatihah sebagai pembuka khutbah-khutbah atau ceramah-ceramahnya atau keadaan-keadaannya yang tertentu. Wa hadza ghalat aydan, ini juga sebuah kesalahan. Kenapa? Li'anna al-ibadati mabnaha 'ala at-tawqif wal ittiba'. Karena yang namanya ibadah itu mesti dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik itu ucapan, perbuatan, ataukah iqrar beliau. Kewajiban kita adalah mengikuti beliau. Karena Nabi kita SAW tidak diwafatkan oleh Allah kecuali dalam keadaan agama ini telah sempurna. Juga sebagai faedah barakallahu fik, para ulama menyebutkan bid'ah itu terjadi secara umum dalam dua hal terkait ibadah ya. Yang pertama, dalam suatu ritual ibadah, maka ini tidak diragukan sebagai bid'ah. Dia melakukan suatu ibadah yang tiada dalilnya, tiada contohnya dari Nabi SAW, tiada dalil dari hadis beliau, baik itu ucapan, perbuatan, ataukah ikrar beliau terhadap perbuatan para sahabatnya. Dan Al-Fatihah adalah ritual ibadah. Nah, yang kedua adalah dalam masalah wasilah ibadah. Maka para ulama mengatakan, apabila wasilah tersebut tujuan melakukannya ada di masa Nabi, ya, maslahat untuk melakukannya juga ada di masa Nabi SAW, dan tiada yang menghalangi Nabi dan para sahabatnya untuk melakukannya, bersamaan dengan itu mereka tidak melakukannya, maka melakukannya setelah mereka adalah sebuah ibadah. Nah, yang bid'ah adalah sebuah ibadah yang bid'ah. Barakallahu fik. Sebagian orang ada yang berdalil dengan beberapa riwayat dan menjadikannya sebagai dalil yang membenarkan perbuatan mereka dalam hal ini, menjadikan Al-Fatihah sebagai pembuka ceramah, pembuka doa, atau sebagai penutupnya. Ada yang menyebutkan bahwa ada dari ulama salaf ya, yang melakukan demikian. Maka kita katakan yang pertama, dalil yang menjadi sebagai dasar hukum di dalam Islam ini adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW, baik itu ucapan, perbuatan, ataukah ikrar beliau terhadap
perbuatan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nah, dengan pemahaman mereka para sahabatnya. Yang berikutnya, perbuatan ulama bukanlah sebagai landasan dan sumber hukum. Yang menjadi sumber hukum adalah perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbuatan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan perbuatannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disepakati dan tidak dilakukan oleh para sahabat yang lainnya, itu mesti ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi perbuatannya para ulama yang datang setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang berbunyi Al-Fatihah lima quri'at lah, Al-Fatihah itu manfaatnya sesuai dengan tujuan untuk apa kita membacanya. Ini hadis yang tidak ditemukan asal usulnya di dalam sumber-sumber hadis, dalam buku-buku hadis. Demikian juga riwayat yang disebutkan oleh sebagian orang dari sebagian ulama tabi'in, apakah itu Atha ataukah yang lainnya. Riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat-riwayat yang tidak sahih secara sanadnya. Di dalamnya terdapat banyak rawi-rawi yang predikat hadis mereka dipermasalahkan oleh ulama jarh wa ta'dil. Yang kedua, seandainya sahih, maka itu adalah perbuatan ulama dari kalangan tabi'in. Dan dalam ilmu usulul fiqh sepakat, ya, perbuatannya manusia, para ulama, siapapun dia selain Nabi SAW itu mesti dibangun di atas dalil. Mesti ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Perbuatan ulama bukanlah dalil, bukanlah landasan hukum, bukanlah sumber hukum di dalam Islam. Sumber hukum di dalam Islam adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Baik itu ucapan, perbuatan, ataukah takrir beliau. Cabang dari itu adalah ijma', kesepakatan seluruh ulama Islam yang benar-benar ulama, dan qiyas yang mu'tabar. Naam. Barakallahu fik. Yang berikutnya, mereka yang berdalil dengan athar Atha tersebut ataukah selainnya, mereka telah menjadikannya dalil bukan pada tempatnya. Dengan penjelasan di atas yang pertama, yang kedua, dalam athar tersebut sama sekali tidak ada anjuran membacanya secara berjamaah. Dan tidak pula ada penyebutan membaca, menjadikannya sebagai pembuka doa, pembuka ceramah, maupun penutupnya secara terus-terusan. Barakallahu fiik. Oleh karenanya tidak kita dapatkan dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka menjadikan Al-Fatihah sebagai pembuka khutbah Jumat, sebagai pembuka doa mereka, pembuka ceramah mereka, atau sebagai penutupnya. Tidak pula dari tabi'in, tabi'un tabi'in, bahkan juga dari 4 imam mazhab. Nah, padahal riwayat-riwayat ilmu agama dari mereka sangatlah banyak, sangatlah detail ya. Bersama dengan itu tidak kita dapatkan mereka menjadikan Al-Fatihah sebagai pembuka atau penutup doa, majelis, khutbah mereka ataukah pertemuan-pertemuan mereka yang lainnya secara rutinitas, terus-terusan dan secara berjamaah. Semoga yang sedikit bermanfaat dan mencerahkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.